Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan sedikit tentang na'at. Akan tapi sebelum kita lanjut, kita ingin sedikit murojaah bab na'at. Seperti yang kita lakukan pada pertemuan lalu, kita akan cek per baitnya. Qal yatba'u fil i'rabil asma'al awwal na'tun wa tawkidun wa 'atfun wa badal. Yatba'u fil i'rabil asma'al awwal na'tun wa tawkidun wa 'atfun wa badal. Ada yang bersedia menjelaskan? Ada yang bersedia menjelaskan? Oke, Adik. Yatba'u fil i'rabil asma'al awwal na'tun wa tawkidun wa 'atfun wa badal. Keempat hal yang disebut di sini. Tamam, boleh, masuknya bagus. Itu mengikuti i'rabnya itu mengikuti isim sebelumnya. I'rabnya mengikuti isim yang sebelumnya yang secara terjemahannya mungkin sudah selesai, tapi maknanya itu belum selesai. Yang pertama Itu masih lafadznya. 4 hal ini mengikuti isim-isim yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Oke. Dalam hal i'rab mengikuti isim yang sebelumnya yang Oke, apa? Dewa Sorof. Oke, Odiki, coba Odiki. Ya, coba aja betul. Ada 4 hal yang mengikuti sesuatu yang sebelumnya, Oke. yakni i'rab yang memiliki 4 ini kayak na'at, taukid, atau komplement. Sudah. Sampai situ masih sama. Seperti Ade. Ya, Sampai situ mufrodatnya masih sama, cuma dibolak-balik aja. Sama di tasrih tadi penyebutan 4 itu, cuma ada 4 ini gitu. Ada lagi yang mau mencoba? Cluenya seperti ini. Orang akan bingung dong mengikuti isim yang sebelumnya. Hah? Emang hubungannya apa nih? Apa hubungannya dengan isim yang sebelumnya? Isim yang pertama apa hubungannya? yang menjelaskan I'rabnya dalam hal yang diikuti. Yang apa? Itu masih penjelasan i'rabnya. Iya, asmaul awwal. Sedikit di apa? Mufradatnya sudah benar, cuma susunannya belum. Isim-isim yang sebelumnya yang merupakan matbu'nya. Gitu ya. Masa segala na'at kemudian yang ngikut isim-isim yang sebelumnya diikutin semuanya, berantakan dong. Maka berarti isim sebelumnya yang merupakan matbu'nya. Gitu ya. Baik matbu'nya berupa man'ut atau mu'akkad atau ma'tuf alaih atau mubdal minhu, kan gitu ya. Nah, itunya asmaul awalnya harus dijelaskan tuh, asmaul awalnya yang mana nih? Gitu. Matbu'nya. Nah, matbu itu berarti apa saja? Dari na'at, taukid, ataf sama badal. Matbu'nya na'at namanya man'ut. Matbu'nya taukid namanya apa? Mu'akkad cukup. Kemudian matbu'nya ataf namanya apa? Ma'tuf alaih. Matbu'nya badal namanya mubdal minhu. Gitu ya, mubdal minhu. Oke, cukup. Fanna'tu tabi'un mutimmun ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi atalaq. Ada yang mau nyoba lagi? Yang sudah nyoba boleh nyoba juga. Yang belum boleh. Berarti yang kedua, fanna'tu tabi'un mutimmun ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi atalaq.
Dia yang mau nyoba? Oh. Boleh. Oh. Siap-siap nanti ya setelah Anwar. Penatu tabi muslimun masyabak ini au was lima ini kalau sini menjelaskan tentang pembagian naat. Yang pertama naat. Berarti mulai bat ini sudah khusus tentang naat ya? Ya. Yang tadi tawabi semuanya, muqaddimah untuk tawabi semuanya. Ini absen saya. Boleh, kalau minat saya boleh. Boleh, coba. Sini bermula naat. Oke. Dia menyempurnakan adalah mengikuti mutimun yang menyempurnakan kepada sesuatu sabab yang sebelumnya. Biwas ini ba ini kembali ke mutimun. Kemudian wasmihi ini pembagian yang pertama. Tadi kan jadi pembagiannya. Di sini pembagian sudah masuk. Yang pertama adalah biwasmihi dan menyebutkan namanya hakiki. Menyebutkan namanya? Disebut saja. Dengan apa? Wasmun artinya apa? Sifat. Mensifati. Oh. Di sini sifat. Pokoknya pembagian yang pertama di sini hakiki. Oke. Pokoknya bagian pertama hakiki gitu ya. Kemudian sifat yang kedua sini ini sudah selesai yang pertama. Kemudian sekarang masuk lagi ke bagian kedua. Awas mimma bihi talak di sini sababi. Oke. Untuk intinya boleh lah. Oke, ada yang mau nyoba tadi ya Kokom. Naat tabi'un mutimun masabab. Maka naat atau naat itu mengikuti apa yang sebelumnya, menyempurnakan dengan mensifati apa yang sebelumnya dan mensifati apa yang dengannya itu, maksudnya tadi kan kata Bang Jong biasanya itu yang hakiki, yang awas mimma itu yang sababi. Kita laporan itu berkaitan sama dalam hal ini. Oke, masih mirip-mirip dengan Anwar. Ada yang mau coba lebih jelas, baru kemudian nah yang biwasmihi ini yang kemudian disebut dengan hakiki. Nah yang awasmi ma bihi talak ini kemudian yang disebut dengan sababi. Tapi ininya sendiri biwasmihi awasmi ma bihi talaknya dijelaskan terlebih dahulu. Oke, silakan Rima ya. Maka naat itu adalah tabi yang menyempurnakan yang Oke, dari tadi kalian mengatakan maka fa ini kira-kira fa-nya apa nih? Apa? Kalau istinaf berarti? Iya, jangan diterjemahkan maka. Itu kalau dibawa kepada istinaf dan itu boleh. Boleh juga ini dibawa kepada fa fasihah. Ya, kalau fa fasihah boleh diterjemahkan dengan maka karena dia adalah jawab dari syarat yang muqaddar. Loh, muqaddarnya apa? Oke, itu tadi ada 4. Tolong penjelasannya bagaimana? Kalau kamu pengen penjelasan tafsilnya, ya in aradta tafsila dzalika fa ya fana'tu kadza ila akhirih. Maka berarti fa-nya beneran bisa jadi artinya maka. Tapi kalian harus sadar kapan dia jadi maka, kapan dia bukan jadi maka. Ya, oke, lanjut. Adapun naat itu adalah Tamam. Adapun berarti di sini fa-nya mau dibuat istinaf aja ya. Oke, boleh. Adalah tabi yang menyempurnakan sebelumnya. Menyempurnakannya itu dengan sifat menyempurnakannya itu dalam hal sifat madbunya atau sifat menyifati apa yang berkaitan dengan madbunya. Tamam, boleh. Boleh. Coba ada lagi? Boleh. Siapa ya? Cita. Bismillahirrahmanirrahim. Fana'atu tabi'un mutimun masabab biwasmihi awasmiha bihi talak. Adapun naat mengikuti yang sebelumnya sekaligus melengkapi atau menambahkan sifat dari yang sebelumnya, baik itu dengan mensifati yang sebelumnya ataupun mensifati apa-apa yang berhubungan dengan. Tamam, boleh, udah cukup. Oke, fana'tu tabi'un mutimun ma sabaq.
Dia disebut tabi sebagaimana yang lain-lain juga tawabi. Mutimun fungsinya dia adalah menyempurnakan makna dari yang sebelumnya. Yang tadinya misalnya ja'a rajulun, rajulun saja, rajulun gimana nih? Ja'a rajulun alimun. Maka berarti alimun di situ menyempurnakan yang sebelumnya. Mutimun ma sabaq. Nah, menyempurnakannya dengan cara apa? Gitu ya, menyempurnakan makna dari si man'utnya itu dengan cara apa? Dengan cara mensifati dia sendiri, si masabak tadi, seperti ja'a rajulun karimun. Karimun menjadi naat, menjadi sifat yang mana menjadi naat ya, yang mana tugasnya dia adalah mensifati si rajul. Atau wasmima bihi talak, atau dengan cara mensifati sesuatu yang berhubungan dengan masabak tadi. Oke, misalnya apa nih yang berhubungan dengan si rojul tadi, masabak tadi? Misalnya abuhu, gitu ya. Siapa yang disifati dengan karim? Ternyata abuhu, gitu ya. Berarti di sini dengan cara apa? Menyempurnakan maknanya si rojul dengan cara mensifati bapaknya. Gitu. Kalau yang pertama dengan cara mensifati dianya sendiri, dengan mensifati si masabaknya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan cara mensifat di sini lagi-lagi yang secara lughatan ya. Mensifati bukan sifat yang artinya naatnya itu, dengan cara mensifati siapa? Sesuatu atau orang yang berhubungan dengan masabak tadi. Maka naat itu dengan cara mensifati man'utnya atau dengan cara mensifati sesuatu yang berhubungan dengan si man'utnya. Maka dikatakan seperti ja'a rajulun. Untuk yang kedua apa? Rajulun karimun abuhu. Karimun abuhu. Oke, berikutnya wal yu'ta fit ta'rifi wat tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama. Oke, silakan Hafizi. Wal yu'ta fit ta'rifi wat tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama. Setelah tadi menjelaskan apa itu naat, yaitu tabi yang menyempurnakan apa sebelumnya. Kemudian di bab ini menjelaskan tentang naat itu sendiri mengikuti man'utnya itu dalam hal apa. Oke. Setelah tadi yang pertama dijelaskan di bait pertama tentang yang pertama itu mengikuti i'rabnya, sekarang mengikuti secara ta'rif dan tankir. Tamam. Sebagai contoh, umrur di qaumin Roma. Roma mengikuti qaumin dalam hal nakirah. Oke, sudah cukup. Wal yu'ta fit ta'rifi. Ahlan. Ini para pendekar sabi nih. Sama dekat itu pendekar musik. Oh. Kevani habis ngantar siapa? Oke, wal yu'ta fit ta'rifi wat tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama. Tadi sudah dijelaskan oleh Hafizi. Wa huwa ladat tauhidi wat tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqfu ma qafau. Oke, silakan ngomong. Wa huwa ladat tauhidi wat tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqfu ma qafau. Jadi susunannya berarti ini wa huwa kal fi'li. Ladat tauhidi wat tadhkiri au siwahuma. Tamam, bagus. Wa huwa kal fi'li, betul. Jadi buahnya ini dia maksudnya naat. Itu dia seperti fi'il. Segi apanya? Tauhid dan tadkirnya. Mufrad sama mudzakarnya. Au siwahuma itu maksudnya kharaja min tauhid, kharaja min tadkir, yaitu musanna sama jamak. Atau muannasnya. Tamam. Betul. Maka ikutilah apa yang diikuti. Oke, maka ikutilah apa yang diikuti oleh siapa? Diikuti oleh si naat. Hah? Oleh si naat? Hah? Apa? Enggak, kofau kunhum berarti. Mereka siapa nih? Apa? Orang Arab atau ulama nuhat, gitu ya. Fakfu ma kofau. Oke, cukup. Ini penjelasannya sebenarnya panjang ya. Oke, wan'at bi mustaqin ka sa'bin wa dharib wa shibhihi kadza wa dhi wal muntasib. Ada mau nyoba? Bait terakhir sebelum kita lanjut.
Adib. Masih plongo-plongo gitu. Iya. Oke, tolong jelaskan. Wan'at bimustaqin. Wan'at bimustaqin ka su'bin wa darib. Dan buatlah na'at itu dari isim yang mustaq. Tamam. Contohnya seperti su'bin wa darib. Musonif mengasih su'ab dan wa darib ini karena ada nggak lupa sih. Memang terlihat seperti bukan yang wazan yang mustaq. Cuman ada wazan-wazan seperti ini yang dia itu mustaq. Tamam. Wasyibihi, dan disyabih dengan mustaq. Di sini ada al-mu'awwal bil mustaq. Iya, apa saja tuh? Za, zi, muntasib. Yaitu awal mustaq. Apa aja yang al-mu'awwal bil mustaq? Yang pertama adalah za, yakni isim isyarah. Tamam. Dia takwilnya dengan apa? Maka ketika ditakwil dengan al-musyara ilaihi. Tamam. Coba contohkan. Contohnya uhibbu ar-rajula hadza. Tamam, boleh. Uhibbu ar-rajula al-musyara ilaihi. Tamam, oke. Wa dhi, dan dhi atau asmaul sifat yang bermakna sahib. Tamam. Contohnya uhibbu rajulan zamalin. Tamam. Uhibbu rajulan sahiba malin. Tamam. Sama yang terakhir al-muntasib ai nisbah dalam biasanya di akhir-akhir nama seseorang. Contohnya uhibbu syekhon misriyan. Uhibbu syekhon mansuban ilal misri. Tamam. Takwilannya semuanya adalah isim-isim yang mustaq. Lanjut ya. Sudah ya.
Warfa. Ini terakhir buat aku. Oke, sambil ditulis terlebih dulu ya. Hah? Oh iya, sudah ditulis ya? Oh iya, betul. Saya buang 2 bait yang itu nanti saja. Itu jarang keluar. Jarang dipraktekkan. Oke, kita akan menjelaskan 2 bait terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qal wa na'atu bi jumlatin munakkara fa u'tiyat ma u'tiyathu khabara wa mna'huna iqa'a dzati talabi wa in atat fal qawlu admir tusibi. Apa maknanya? Wa na'atu bi jumlatin munakkara. Mereka para nuhat atau orang-orang Arab itu menaati sesuatu yang munakkar, berarti nakirah, dengan apa? Dengan jumlah. Ini adalah sebuah pemahaman atau sebuah kaidah yang masyhur, sering kalian dengar. Kalau ada jumlah datang setelah nakirah, maka dia menjadi apa? Naat. Kalau dia datang setelah ma'rifat, maka dia menjadi apa? Apa? Oke. Perlu kalian ketahui bahwa kaidah tersebut itu harus dikaidi secara jelas jika jumlah tersebut memiliki hubungan untuk menjelaskan si matbu'nya. Oke, ketika jumlah tersebut memiliki hubungan untuk menjelaskan si matbu'nya. Kalau tidak memiliki hubungan untuk menjelaskan, ya nggak perlu jadi hal, nggak perlu jadi naat. Misalnya apa? Misalnya ja'a rajulun. Oke, misalnya kayak gitu. Ja'a rajulun. Qala Muhammadun libnihi salli. Ini apa? Ini kan jumlah ya? Jumlah datang setelah nakirah. Tapi punya hubungan mensifati dia nggak? Menjelaskan dia nggak? Enggak. Gitu ya. Padahal lafadznya sering sekali tuh. Jika ada datang sebuah jumlah yang dia datang itu setelah nakirah, maka jumlah tersebut menjadi naatnya. Ya nggak mesti. Gitu ya. Itu hanya jika keadaannya adalah jumlah tersebut fungsinya adalah menjelaskan si nakirah tadi.
maka berarti menjadi naatnya. Begitu juga kalau dia datang setelah ma'rifat, nggak mesti kemudian menjadi hal. Tapi kalau memang fungsi datangnya jumlah tersebut menjelaskan yang sebelumnya itu, maka berarti dia menjadi hal, betul. Jadi nggak mesti misalnya di sini dikatakan ja'a atau ja'a Muhammadun, kemudian qala Abdullah libnihi sholli misalnya. Ini juga berarti di sini qala Abdullah ini menjadi halnya Muhammad. Ya enggak gitu juga. Kenapa? Karena dia walaupun datang setelah ma'rifat, dia tidak berfungsi untuk menjelaskan si ma'rifat tersebut. Maka tidak kemudian menjadi hal. Kapan menjadi hal? Kalau jumlahnya berfungsi untuk menjelaskan. Apa misalnya mendatang untuk menjelaskannya itu? Baik nakirah maupun ma'rifat. Misalnya adalah ja'a rajulun, terus nazartu ilaihi kulla yaumin. Oke. Ja'a rajulun nazartu ilaihi kulla yaumin. Oke, maka berarti di sini apa? Nazartu ilaihi kulla yaumin. Kulla yauminnya enggak perlu ya. Poinnya adalah di nazartunya, nazartu ilaihinya. Oke, nazartu ilaihi di sini jumlah bukan? Jumlah ya, jumlah fi'liyah. Oke, nazartu ilaihi kulla yaumin. Dikatakan orang yang datang atau datang orang yang setiap hari saya melihat, memandanginya. Gitu, setiap hari saya pandangi dia. Datang orang yang setiap hari saya pandangi dia. Maka berarti apa? Datang seseorang yang sifatnya apa? Nazartu ilaihi kulla yaumin, yang saya pandangi setiap hari. Yang saya lihat, perhatikan setiap hari. Dia datang. Ja'a rajulun nazartu ilaihi kulla yaumin. Sampai sini bisa dipahami? Maka berarti di sini nazartu dia menjadi naat. Kenapa? Karena memang dari awal dia adalah jumlah yang datang untuk menjelaskan si rajul. Beda dengan yang tadi di sini, ja'a rajul. Qala Muhammadul ibnihi sholli. Ini enggak ada hubungan nih. Maksud nggak ada hubungan adalah bahwa si qala Muhammadul ibnihi bukan di jumlah yang bukan menjelaskan si rajul. Maka tidak kemudian dikatakan naat. Tapi kalau di sini nazartu ilaihi, dia adalah jumlah untuk menjelaskan si rajulnya. Rajulnya bagaimana nih? Yang saya pandangi setiap hari. Bisa dipahami ya? Oke, begitu juga dalam ma'rifatnya. Ma'rifatnya silakan kalian contohkan dengan contoh-contohnya, karena dia pembahasannya hal, dan hal bukan pembahasan kita. Poin yang ini saya sampaikan adalah bahwa jumlah jika datang setelah nakirah kemudian menjadi naat itu tidak mutlakon. Gitu ya, hukumnya tidak selalu seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah tersebut menjelaskan, posisinya sedang menjelaskan si nakirah tadi. Kita si nakirah tadi, maka dia akan menjadi man'utnya. Oke, dan si jumlahnya menjadi naatnya. Maka dikatakan wa na'atu bi jumlatin munakkara. Mereka orang Arab atau nuhat itu memberikan atau ketika datang nakirah kemudian datang setelahnya jumlah, maka menjadikan si jumlah sebagai naatnya. Wa na'atu bi jumlatin munakkara. Apa efeknya atau apa konsekuensinya? Sampai sini sudah aman? Oke. Apa konsekuensinya? Fa'u'tiyat ma'u'tiyat hu khabaro. Fa'u'tiyat. Oke, u'tiyat. Dia kira-kira dia kan mabni majhul ya? Kira-kira naibul fa'ilnya dhamir yang kembali kemana? Karena fa'u'tiyat nih. Kemana? Jumlah. Oke, saya kasih rujukan ya. Oke. Fa'u'tiyat. Dia naibul fa'ilnya adalah si jumlahnya. Maka berarti si jumlahnya harus diberi. Diberi apa nih? Fa'u'tiyat ma'u'tiyat hu khabaro. Kalian perhatikan bahwa a'ta itu memiliki dua maf'ul. Maka di sini fa'u'tiyat maknya jadi apa? Maf'ul bih. Loh, kan sudah dijadikan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il berarti maf'ul bihnya kan sudah dijadikan naibul fa'il. Fa'ilnya karena dibuang. Kok masih ada maf'ulnya? Apa? Iya, ini adalah maf'ul yang keduanya. Ya, ini adalah maf'ul kedua. Maka berarti ini tetap menjadi maf'ul bih. Maka berikanlah si jumlah